Oke guys, di video kali ini kita mau buat tutorial vector portrait menggunakan Photoshop dengan mudah. Oke, pertama-tama kita buka dulu objek yang mau kita eksekusi, kemudian klik dua kali lalu klik OK. Kemudian kita pilih create new fill, lalu pilih solid color warna putih untuk kita jadikan background. Kita tarik ke bawah layar, kemudian kita pilih pen shape area. Kemudian kita pilih warna hitam untuk men-tracing bagian-bagian yang tergelap dulu. Pertama-tama kita tracing dulu bagian matanya. Kita mulai dari bagian mata, ambil bagian-bagian yang tergelapnya saja. Kita mulai tarik pen tool sesuai garis-garis hitam yang terlihat jelas. Untuk teknik tracing ini kita hanya memerlukan shortcut pada keyboard, yaitu hanya menggunakan Ctrl dan Alt. Kalian bisa coba tombol-tombol Ctrl dan Alt itu, lalu kalian padukan dengan mouse yang kalian pegang. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba percepat dengan speed 4 kali ya. Kita telusuri semua garis-garis yang berwarna hitam. Semua bulu-bulu yang dominan seperti bulu mata ini kita tracing satu persatu. Kemudian untuk membolongi gambar tengah mata ini yang berwarna putih, kita menggunakan subtract from shape. Subtract from shape ini untuk melubangi bagian tengah yang hitam seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran di bagian tengahnya untuk cahaya. Kita cek seperti ini. Nah, ini bagian tengahnya yang putihnya ini kita coak menggunakan subtract from shape. Kemudian kita akan lanjutkan lagi menggunakan add to shape untuk men-tracing bagian-bagian selanjutnya. Lalu kita buat alis dengan proses yang sama. Kita lakukan dengan cara men-tracingnya. Setelah alis yang satu ini sudah jadi, kemudian kita klik, lalu kita sambil menekan Alt, lalu geser ke kiri untuk menduplikat. Kemudian Ctrl T, lalu klik kanan horizontal, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita pilih klik kanan distort untuk mengatur skalanya. Sesuaikan gambar dengan bentuk alis, karena tidak semua alis kiri dan kanan itu bentuknya sama. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan tahapan berikutnya, sama seperti gambar mata yang pertama tadi. Kita akan speed 4 kali. Untuk mempermudah proses tracing ini, kita sama seperti awal menggunakan bantuan keyboard dengan cara menekan tombol Ctrl atau tombol Alt. Kita trace semua bagian yang berwarna hitam seperti ini. Setelah ini dirasa cukup, kita turunkan saja gambar fotonya menjadi di bawah line art yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita buat layer baru untuk membuat rambut.
Caranya sama seperti membuat mata pada tahapan awal. Kita telusuri garis-garis yang dominan berwarna hitam. Lalu untuk mencoak bagian-bagian yang putih di tengah ini, kita menggunakan subtract from shape. Oke, setelah rambut ini jadi, kita pindahkan ke layer bagian atas, kemudian kita buat layer baru lagi untuk membuat garis-garis hitam atau line art bagian wajahnya. Bagian-bagian yang dirasa hitam, dirasa warna hitam, kita telusuri, kita tracing seperti garis-garis pada kuping atau dagu ini. Oke, kemudian kita pindahkan saja layer fotonya ke bagian bawah. Kemudian kita buat layer baru dengan pen tool warna putih untuk men-tracing bagian dalam mata. Setelah bagian mata ini selesai, kita klik bagian foto, lalu kita tekan Ctrl Alt G pada keyboard. Maka gambar objek ini menjadi masuk ke bagian mata yang sudah kita buat tadi. Lalu kita membuat fill baru dengan warna abu-abu atau warna turunan dari putih untuk membuat shading di bagian mata agar terlihat lebih realistis. Kita tracing seperti ini bagian tergelapnya. Oke, jika sudah, kemudian objek fotonya ini kita pindahkan ke layar paling bawah, kemudian layar yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita yang line art kita grup dulu, kita kasih nama line art yang tadi warna hitam pertama kita buat. Kemudian untuk layar mata ini kita grup, kita ganti namanya menjadi mata. Ini untuk menggrupnya kalian tinggal klik aja, kemudian Ctrl G, lalu kita pilih warna bibir, kita tracing bagian bibirnya seperti ini. Caranya sama, kita telusuri bagian bibir paling terluar, kemudian kita rapikan, sesuaikan bentuknya, lalu aktifkan fotonya di atas layar bibir, kemudian kita klik Ctrl Alt G pada keyboard untuk mengclipping max fotonya ke dalam objek bibir. Ini fungsinya agar fotonya masuk ke area bibir saja. Kemudian kita klik create new fill, lalu pilih posterize. Kita klik posterize, lalu angkanya ini kita sesuaikan. Ini fungsinya untuk membuat tingkatan warna. Untuk warna bibir ini kita buat menjadi 4 tingkatan. Tapi untuk posterize-nya kita atur angkanya sesuaikan saja ya. Dan setelah tingkatannya sudah dirasa cukup, kemudian kita atur transparansinya, opacity-nya agar terlihat lebih soft tingkatannya. Lalu kita mulai men-tracing dengan tingkatan warna paling terang. Di sini saya udah punya palet warna, warna yang paling terang ini kira-kira ini yang kita ambil, kita tracing. Kita di sini menggunakan filling aja ya, agar terlihat soft. Kita tracing secara halus. Dan setelah tingkatan pertama ini sudah jadi,
layernya ini kita naikkan ke paling atas. Setelah layernya kita pindahkan ke atas, kemudian kita membuat warna tingkatan yang kedua, yaitu warna turunan dari yang pertama. Kemudian kita tracing lagi, kita perhatikan turunan warnanya yang kedua. Dan untuk warna yang ketiga dan keempat ini prosesnya sama, kita hanya mengikuti alur dari garis-garis yang sudah kita posterize tadi. Dan ketika semuanya sudah jadi, kita tarik saja layar fotonya ke bawah. Kemudian untuk layar bibir ini kita grup menjadi satu, kita kasih nama bibir. Kemudian kita lanjut ke bagian pewarnaan kulit. Kita tracing dulu pakai warna yang paling tergelap. Ini pakai palet warna di sini kita punya ya. Kita tracing dulu keseluruhan kulit. Kemudian kita matikan dulu layar fotonya, kita cek. Lalu kita klik kanan pada layar kulit ini. Kita pilih blending option, lalu kita pilih stroke path. Di sini kita akan membuat garis tepian menjadi center. Ukurannya kita bisa sesuaikan, ini untuk membuat garis tepian pada objek. Lalu jika dirasa sudah pas, kita klik OK. Kemudian kita pilih layar foto dan posterize tadi, kemudian tekan Ctrl Alt G pada keyboard untuk membuat clipping marks ke dalam kulit. Kemudian bagian posterize ini kita atur menjadi angka 8. Kemudian kita pilih Create New Fill, lalu pilih Black and White. Ini fungsinya untuk merubah warna menjadi hitam putih. Lalu posterize-nya ini kita ubah opacity-nya. Nah, di sini kita sudah memiliki tingkatan warna. Jika dirasa kurang cocok untuk tingkatan warna ini, kita pilih saja objek fotonya, lalu kita pilih Create New Fill, pilih Curve. Kita pilih curve untuk mengatur pencahayaannya. Di sini kita bisa atur naikkan atau turunkan sampai tingkatan warnanya dirasa benar-benar cukup bagus. Lalu kita close, kemudian kita pilih saja yang paling bawah, kemudian kita pilih fill baru, lalu pilih warna yang paling terang. Di sini saya sudah punya palet warna. Untuk layer warna yang paling terang ini, bagian kulit kita tracing saja bagian yang paling terangnya. Ini bagian yang paling atas ini. Perhatikan ya, di sini kelihatan kan garisnya tuh. Kita tracing saja mengikuti alur yang sudah kita posterize tadi. Di sini kita nggak perlu membuat lekukan-lekukan yang terlalu detail, tapi kita membuat menjadi halus saja. Kemudian kita tracing semua bagian warna yang paling terang. Ketika semua sudah selesai, lalu kita klik layer yang warnanya paling terang tadi, kita pindahkan ke paling atas. Lalu kita mulai tracing untuk warna yang kedua, untuk turunan warna yang kedua. Untuk men-tracing ini kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Lakukan penelusuran sesuai garis-garis yang sudah terlihat tampak jelas di sini. Yang perlu kita ingat selalu di sini untuk men-tracing ini, untuk menambahkan shape pada bagian-bagian tertentu kita pakainya add to shape. Lalu untuk melubangi bagian yang tidak perlukan kita memakai subtract from shape. Jika sudah di tracing semua, kita pindahkan layar yang sudah kita buat menjadi ke urutan nomor 2.
Lalu kita membuat warna baru lagi untuk tingkatan yang ketiga. Kita pilih warnanya sesuai palet warna yang sudah kita punya, lalu klik OK. Telusuri semua garis-garis seperti biasa. Jangan lupa itu yang kita pakai adalah pen tool. Untuk menambahkan layer pada shape, kita pakai add to shape. Untuk melubangi bagian-bagian yang di tengah-tengah ini, kita pakai subtract from shape. Pada tahapan ini saya menggunakan 10 kali speed untuk mempersingkat waktu. Untuk tahap dan prosesnya sama seperti yang di awal-awal. Setelah proses pewarnaan kulit sudah selesai, kemudian layer-layer kulit tersebut kita grup menjadi satu, lalu kita beri nama kulit. Setelah kulit selesai, kita lanjut lagi ke tahapan membuat bagian baju atau pakaiannya. Di sini kita pakai warna hitam. Kita tracing sesuai garis bajunya. Setelah warna baju selesai, kita tarik layar foto ke bagian paling atas. Kemudian kita mulai memberi fill pada bagian rambut. Di sini kita drag dulu fotonya ke atas layar rambut. Kemudian kita clipping mask dengan cara Ctrl Alt G. Kemudian kita klik layar rambut ini, lalu pilih create new layer. Kemudian kita pilih pen tool, lalu path, kita pilih yang icon path ini. Kemudian kita telusuri garis-garis rambut ini yang sesuai alurnya ya. Kita klik, tarik, kemudian setelah selesai satu garis, klik Ctrl, lalu kita klik di sembarang tempat untuk membuat garis berikutnya. Jadi kita klik, lalu kita garis, kemudian klik, tekan Ctrl pada keyboard, lalu klik di sembarang tempat untuk membuat garis berikutnya. Ini kita pakai teknik shortcut keyboard ya. Jika tidak pakai teknik ini, kita nggak akan bisa membuat garis-garis seperti ini. Ini speednya saya naikkan menjadi 3 kali lebih cepat ya, untuk mempersingkat waktu. Setelah ini semua jadi secara keseluruhan garis-garisnya ini, maka kita nonaktifkan layar fotonya. Kemudian kita pilih brush. Kita setting warnanya menjadi warna putih. Lalu ketebalannya ini kita klik kanan. Kita di sini pakai 5 potong ya. Kemudian kita pilih pen tool lagi, klik kanan, stroke path, lalu kita aktifkan simulate pressure-nya. Di sini kita pilih brush, lalu klik OK. Kemudian klik kanan, delete path, maka akan jadi seperti ini garis-garisnya. Kemudian kita pilih filter blur Gaussian blur. Kita setting warna putihnya ini menjadi ngeblur. Ini agar cahayanya seperti soft. Nah, pada tahap ini sudah jadi. Jika kita mau mewarnai rambutnya, kita pilih fill rambut ini, klik 2 kali pada layar ini, kemudian kita cari warna yang cocok, misalnya warna pirang, warna biru, atau warna apa saja. Tapi untuk tahap ini saya hanya memakai warna hitam saja biar terkesan natural. Lalu kalau sudah pilih warna yang pas, bisa langsung klik OK. Ini saya hanya mencontohkan mencari warnanya saja ya. Ketika pewarnaan rambut sudah selesai,
Kemudian kita akan membuat glowing putih pada bagian kulit dan bajunya. Saya menggunakan pen tool fill warna putih. Kemudian kita cari bagian-bagian mana saja yang perlu kita kasih cahaya glowing seperti ini. Lakukan seperti ini sampai bagian gambar, objek gambar terlihat manis. Semua kita kasih bagian-bagian yang dianggap penting. Setelah tahapan ini, kita akan membuat background gambar. Di sini saya menggunakan background warna kuning. Dan untuk sebagai pemanisnya, kita pilih ellipse tool atau lingkaran. Kemudian kita tarik di bagian tengah-tengahnya ini. Kemudian untuk bagian tepinya kita hilangkan garis-garis. Di sini skalanya kita atur dulu ya. Kemudian untuk bagian tengah-tengahnya kita membuat fill garis-garis seperti bias cahaya itu menggunakan subtract from shape untuk mengurangi bagian shape atau untuk menghilangkan bagian shape yang tidak diperlukan. Ini menggunakan subtract from shape. Kita garis saja seperti ini, bagian kiri dan bagian kanannya. Setelah bagian ini selesai, kita warnai fill ini dengan warna kuning agak keputihan, jangan terlalu putih, jangan terlalu kuning, agar terlihat lebih soft.